Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan dan dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sana dia dicobai iblis selama 40 hari. Selama waktu itu dia tidak makan apa-apa dan kemudian dia merasa lapar. Kemudian iblis berkata kepadanya, "Jika Anda adalah anak Allah, kirimkan batu ini untuk menjadi roti." Yesus menjawab, "Kitab suci menegaskan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti." Kemudian iblis mengangkat Yesus tinggi-tinggi, menunjukkan kepadanya dalam sekejap semua kerajaan dunia dan dia berkata, "Saya akan memberikan semua kekuatan ini dan semua kekayaan ini, karena semua ini telah diberikan kepada saya, dan saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Ini semua akan menjadi milikmu jika kamu berlutut di depanku dan memujaku." Yesus menjawab, "Kitab suci menyatakan, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia sendirian." Kemudian iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkannya di bagian tertinggi bait suci dan berkata, "Jika Anda adalah anak Allah, lemparkan diri Anda dari sini." Untuk kitab suci menyatakan, Tuhan akan memerintahkan malaikat Anda untuk menjaga Anda. Mereka akan memegangnya dengan tangan mereka, sehingga kaki mereka tidak terluka di atas batu. Kemudian Yesus menjawab, "Kitab suci menyatakan, jangan menguji Tuhan Allahmu." Ketika iblis selesai mencoba Yesus dalam segala hal, dia pergi sebentar. Yesus kembali ke wilayah Galilea, dan kuasa Roh Kudus menyertai dia. Berita tentang dia menyebar ke seluruh wilayah itu. Dia mengajar di sinagoga dan dipuji oleh semua orang. Yesus pergi ke kota Nazaret, tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabtu, sesuai kebiasaannya, dia pergi ke sinagoga. Di sana dia bangun untuk membaca kitab suci, dan mereka memberinya kitab Nabi Yesaya. Dia membuka buku itu dan menemukan tempat di mana tertulis seperti ini, "Tuhan memberi saya rohnya. Dia memilih saya untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan mengutus saya untuk mengumumkan kebebasan kepada para tahanan, untuk memberikan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, dan umumkan bahwa waktunya telah tiba ketika Tuhan akan menyelamatkan umatnya." Yesus menutup buku itu, menyerahkannya kepada pembantu sinagoga dan duduk. Semua orang di sana menatap Yesus tanpa membuang muka. Kemudian dia mulai berbicara. Dia berkata, "Hari ini bagian dari kitab suci yang baru saja Anda dengar telah digenapi." Semua orang mulai memuji Yesus, kagum pada cara bicaranya yang ramah dan bersahabat, dan berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Kemudian Yesus berkata, "Tanpa ragu Anda akan mengulangi kepada saya pepatah, 'Dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri.' Mereka juga akan berkata, 'Kami tahu semua yang Anda lakukan di Kapernaum, lakukan hal yang sama di sini, di kota Anda sendiri.' Dan dia melanjutkan, 'Saya katakan ini benar, tidak ada nabi yang diterima dengan baik di negerinya sendiri. Saya memberitahu Anda bahwa sebenarnya ada banyak janda di Israel pada zaman Nabi Elia, ketika tidak turun hujan selama 3,5 tahun, dan terjadi kelaparan yang hebat di seluruh negeri itu. Tetapi Tuhan tidak mengirim Elia kepada salah satu janda yang tinggal di Israel, tetapi hanya kepada seorang janda yang tinggal di Sarepta, dekat Sidon. Ada juga banyak penderita kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang disembuhkan. Hanya Naaman, orang Syria, yang disembuhkan." Ketika mereka mendengar ini, semua orang di sinagoga sangat marah. Kemudian mereka bangkit, menyeret Yesus keluar kota dan membawanya ke puncak gunung tempat kota itu dibangun, untuk melemparkannya ke sana. Tapi dia melewati kerumunan dan pergi. Jadi Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di wilayah Galilea. Di sana dia mengajar orang-orang pada hari Sabtu. Mereka sangat kagum dengan ajarannya, saat Yesus berbicara dengan otoritas. Ada seorang pria di sinagoga yang didominasi oleh setan. Pria itu berteriak, "Hei, Yesus dari Nazaret, apa yang kamu inginkan dari kami? Apakah Anda datang untuk menghancurkan kami? Saya tahu betul siapa Anda,
orang suci yang diutus Tuhan. Kemudian Yesus memerintahkan setan itu, diam dan keluar dari orang ini. Di depan semua orang, iblis itu melemparkan pria itu ke tanah dan meninggalkannya tanpa menyebabkan cedera. Semua orang kagum dan berkata satu sama lain, kata-kata macam apa ini? Orang ini, dengan otoritas dan kekuasaan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka pergi. Dan berita tentang Yesus menyebar ke seluruh wilayah itu. Yesus meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sakit, demam tinggi, dan memberitahu Yesus itu. Kemudian dia pergi, berhenti di samping tempat tidurnya dan memerintahkan demam. Demam meninggalkan wanita itu, dan pada saat yang sama, dia bangun dan mulai merawat mereka. Setelah gelap, setiap orang yang memiliki teman yang sakit, dengan berbagai penyakit, membawa mereka kepada Yesus. Dia meletakkan tangannya di atas masing-masing dan menyembuhkannya. Setan keluar dari banyak orang, berteriak, "Kamu adalah anak Allah." Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, jadi dia menegur mereka dan tidak membiarkan mereka berbicara. Ketika pagi tiba, Yesus meninggalkan kota dan pergi ke tempat yang sepi. Tetapi orang banyak mulai mencarinya, dan ketika mereka menemukannya, mereka tidak ingin melepaskannya. Tetapi Yesus berkata, "Saya juga harus mengumumkan kabar baik kerajaan Allah di kota-kota lain, karena untuk melakukan inilah Tuhan mengutus saya." Dan dia mengumumkan pesan tersebut di sinagoga di seluruh negeri. Lukas 4:1-44.